Kita proses ya. Ada siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, kalau hadir semua kita prosesnya di akhir. Iya, Pak. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Sudah siap? Sudah, Pak. Karena kita keterbatasan proyektor, kita tidak menampilkan gambar-gambar ya mata pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar ya. Bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar. Adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini di mana kalian dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Ya, kalian mestinya setelah kalian mengikuti pada pelajaran hari ini, kalian bisa memahami menjaga lingkungan sekitar. Dan yang kedua itu, kalian bisa menyebutkan contoh sikap dan perilaku bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar. Ya, seperti itu adik-adik. Yang berikut, apa itu menjaga apa itu pengertian lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar, saya tulis di sini ya, lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu adik-adik, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk ini, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, ada kursi, ada meja, papan tulis. Ada itu, Pak. Salib, Pak. Oke, salib. Kemudian Ada ini. Eri. Ya, ada teman-teman kalian. Ada Mariono. Oke. Mengapa pentingnya kita untuk menjaga lingkungan sekitar? Siapa yang tahu? Supaya, Pak. Silakan. Supaya kita bisa hidup lebih aman, Pak. Oke, supaya hidup bisa lebih aman. Siapa lagi? Supaya hidup sehat. Supaya hidup sehat. Siapa lagi? Supaya hidup harmonis. Supaya hidup harmonis. Oke. Jawaban kalian itu sangat luar biasa ya. Tepat sekali. Apa pentingnya kita? Pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar, menjaga kesehatan. Kalau misalnya adik-adik, lingkungan sekitar kita dipenuhi oleh sampah, itu bakteri-bakteri itu kita punya kesehatan terganggu ya. Kita punya kesehatan terganggu, sakit terus, tidak nyaman rasanya kan? Ya, Pak. Mestinya kalian di rumah juga harus menjaga kebersihan. Kemudian, lingkungan yang bersih dan sehat juga adik-adik itu dapat meningkatkan kualitas hidup kalian. Bukan hanya kalian, kita, saya juga. Kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan sekitar, buang sampah sembarangan, itu kalian punya lingkungan hidup, itu kualitasnya tidak bagus ya. Itu pentingnya tadi, supaya meningkatkan kualitas hidup kalian. Ya. Seperti itu. Kemudian adik-adik, contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Siapa yang tahu? Ulang, Pak. Contoh perilaku dan sikap menjaga lingkungan sekitar. Saya, Pak. Ya. Membuang sampah pada tempatnya, Pak. Membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi? Tidak menebang hutan sembarangan. Tidak menebang hutan sembarangan. Siapa lagi? Oke, luar biasa. Tepat sekali. Yang pertama di sini adik-adik, bagaimana kita menghemat penggunaan air. Itu juga bagian dari perilaku kita. Bagian dari perilaku kita untuk menjaga lingkungan sekitar. Ya. Yang kedua itu membuang sampah, apa yang disampaikan tadi oleh teman kalian, membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman supaya tanaman masih terlihat segar. Setiap sore, setiap pagi kita akan menyiram itu semua. Kemudian membersihkan kelas di lingkungan sekolah, membersihkan kelas dan lingkungan kelas ya, lingkungan sekolah ya, seperti itu. Kemudian mengurangi penggunaan plastik, ya. Misalnya kalian bawa snack ke sekolah, istilahnya itu bokong ya, bokong. Kalian bawa ke sekolah. Kalau misalnya kalian bawa jajan, jangan buang sembarangan. Kalau tidak ada tempat sampah, taruh di lantas, sampai di rumah baru bakar boleh, tapi jangan ini ya, bakar sembarangan pula. Yang berikut, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Kalian pernah lihat ada pengguna roda 2 yang dia punya knalpot itu penuh dengan asap.
juga dapat merusak lingkungan ya. Kalau misalnya kalian punya bapak dan mama bapak motor seperti itu, silakan kasih tahu mereka perbaiki ini karena ini dapat pencemaran lingkungan. Adik-adik sekalian, ada pun dampak positif dan negatifnya dari perilaku terhadap lingkungan. Ya. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif itu lingkungan menjadi bersih dan sehat, meningkatkan kualitas hidup. Sudah disampaikan pertama tadi, ada dampak positif dari perilaku kita terhadap lingkungan. Bagaimana kita menjaga lingkungan itu, dampaknya kualitas hidup kita menjadi nyaman. Ya. Kualitasnya menjadi nyaman. Kalau misalnya kita tidak menjaga sampah, menjaga lingkungan sekitar, tentu kita punya hidup itu terasa tidak nyaman ya. Karena punya kesehatan pasti akan terganggu semua. Kemudian ada pun dampak negatifnya nih. Dampak negatif itu lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, dapat menyebabkan penyakit dan kerusakan lingkungan. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa jika kalian membuang sampah sembarangan mestinya pasti nanti akibatnya akan punya kesehatan terganggu, tidak sehat. Yang berikut cara-cara kita untuk menjaga lingkungan sekitar ya. Yang pertama itu kita menghemat penggunaan air. Dengan caranya apa? Menutup keran air saat tidak digunakan ya. Kalau misalnya kalian punya keran di dalam rumah yang di pantofel ya, pantofel namanya ya, yang tempat cuci yang di dapur itu ada kerannya itu. Wastafel ya. Apa? Apa namanya? Wastafel ya. Oke, mantap. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan air, mestinya keran ditutup ya. Kalau misalnya kalian cuci piring, kerannya dibuka. Setelah cuci piring kalian tutup. Itu contoh perilaku kalian itu menghemat penggunaan air. Yang kedua menggunakan air secukupnya juga, ya. Kalau misalnya sudah bersih, ada istilah yang begini, cuci piring yang sudah dibersih, mencuci kembali piring yang sudah dicuci. Tentunya itu tidak boleh. Kita harus menghemat penggunaan air. Menyiram tanaman juga ya, dengan cara apa? Menggunakan air secukupnya. Kemudian pentingnya kerjasama dan partisipasi aktif. Ya. Kerjasama dan partisipasi aktif ini semua pihak sangat penting dalam menjaga lingkungan sekitar. Misalnya di lingkungan masyarakat. Ya. Di situ ada kepala desa, dari kepala desa turun ke dusun, dari dusun turun ke RT, dari RT turun ke RW. RT lah ya menjaga lingkungan di sekitar. Kalau misalnya ada bakti sosial antara RT yang mengkoordinir dia punya masyarakat di wilayah RT itu, RT sendiri. Seperti itu yang namanya kerjasama. Mestinya harus kalian juga kalau misalnya ada ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan ada sisi yang lainnya di divisi bersih lingkungan kelas. Mestinya itu kalian harus bekerja sama ya. Yang kedua itu adik-adik, yang terakhir kita dapat bekerja sama dengan keluarga, teman, masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Kalau misalnya kalian itu bergaul sesama, seperti apa yang dikatakan, kalau misalnya ada bawa snack-snack itu mestinya harus bawa kembali ke rumah kalau tidak ada tempat sampah di sana, nggak sembarangan. Sampai sini sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar saya kasih tugas dan kerjakan di rumah besok kumpul ya. Ya. Materi kita hari ini telah sampai di sini. Kita istirahat ya. Oke, silakan materi kita speaking dulu. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kita speaking dulu ya. Bagaimana